Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada materi dimensi 3. Baiklah, kita masuk pada materi yang A, hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Jarak pada bangun datar. Yang A, jarak antara dua titik. Oke, perhatikan di sini ada titik P dan titik Q. Untuk menentukan jarak titik P dan titik Q, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat garis tegak lurus terhadap garis P dan garis Q. Nah, sehingga perpotongan dari garis tegak lurus itu akan memunculkan titik O. Sehingga titik P dan titik Q jaraknya bisa kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Sehingga PQ sama dengan akar dari OP pangkat 2 ditambah OQ pangkat 2. Seperti itu. Contoh, diketahui bidang datar seperti gambar di samping. Tentukan jarak titik B ke titik C, jarak titik A ke titik B, dan jarak titik B ke titik D. Di sini gambarnya bidang datar yaitu persegi panjang ABCD dengan AB panjangnya 12 cm, AD 5 cm. Oke, penyelesaian jarak B ke C. Kalau kita lihat di sini jarak antara titik B dengan C, BC ini merupakan lebar daripada persegi panjang, di mana lebar situ ini lebar daripada persegi panjang ini sudah diwakili dengan AD yaitu 5. Maka jarak antara titik B ke C yaitu 5 cm. Kemudian jarak A ke B. Perhatikan jarak A ke B. Nah, di sini sudah jelas ya. Jarak A ke B yaitu 12 cm. Kemudian yang ketiga yaitu jarak B ke D. B ke D. Nah, jarak B ke D ini merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang daripada persegi panjang. Sehingga untuk mencari panjang atau jarak antara B ke D, yaitu kita harus menggunakan teorema Pythagoras, di mana BD sama dengan BC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Sama dengan BC tadi 5 cm ya, berarti 5 akar dari 5 pangkat 2 ditambah CD. CD itu sama dengan AB, berarti 12 cm ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar dari 5 pangkat 2 25 ditambah akar dari maksudnya 12 pangkat 2 sama dengan 144 sama dengan akar dari 169 yaitu 13 cm. Jadi panjang BD adalah 13 cm. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang B, jarak titik ke garis. Perhatikan pada gambar di sini. Yang pertama, titik pada garis. Perhatikan pada gambar. Di sini ada titik P dan garis L. Titik P di sini terletak pada garis L. Sehingga jarak titik P ke garis L adalah
0, karena dia titik P ini terletak pada garis L, jadi tidak ada jarak, maka jaraknya adalah 0. Yang kedua, titik di luar garis. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada titik Q, di sini ada garis L. Jarak titik Q ke garis L dapat dicari dengan membuat garis yang tegak lurus terhadap garis L dari titik Q. Maka di sini kita harus buat garis yang tegak lurus terhadap garis L. Nah, nanti jaraknya adalah ini ke sini. Seperti itu. Oke, contoh. Diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Tentukan jarak titik K ke garis LM. Nah, di sini untuk penyelesaiannya berarti kita harus menggambar dulu nih, menggambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya. KLM. Oke, kita gambar di sini segitiga sama sisinya ini. Segitiga sama sisi KLM. Oke, titik K di luar garis LM. Nah, ini garis LM-nya ini. Yang ditanyakan adalah jarak titik K ke garis LM. Ini titik K, ini LM. Nah, jaraknya bukan yang ini ya. Bukan K ke L atau K ke M. Ini bukan jarak antara titik K dengan garis. Jaraknya titik ke garis itu harus tegak lurus. Jadi jaraknya adalah K ke K aksen. Nah, ini ya. Jadi jaraknya itu bukan KL atau KM, tapi jaraknya adalah K ke K aksen. Seperti itu ya. Jadi yang tegak lurusnya. Titik K di luar garis LM, maka tarik garis tegak lurus. Nah, ini dari titik K ke garis LM. Maka ini kita dapat K aksen, ini adalah jaraknya. Sehingga didapati garis K aksen, di mana K aksen M sama dengan 1/2 LM sama dengan 1/2 dikali 6 sama dengan 3 cm. K aksen itu sama dengan akar dari KM pangkat 2. KM ini ya, KM pangkat 2 dikurang K aksen ini M pangkat 2 sama dengan akar 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 36 ya, dikurang 3 pangkat 2 9 sama dengan nanti jadi 3 akar 3. Nah, jadi jarak titik K ke garis LM sama dengan 3 akar 3. Seperti itu ya. Itu adalah jarak titik ke garis. Oke, asal kemampuan. Nah, di sini ada soal latihan. Silahkan kalian isi soal latihan berikut. Kemudian kumpulkan hasil kerja kalian pada Google Classroom yang telah disediakan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya, ataupun kalian bisa mencari pada sumber-sumber yang lainnya. Demikian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.